Halo, jumpa lagi dengan Winegoro. Kali ini Winegoro akan menyampaikan perjalanan dari Surabaya menuju Malang lewat jalan tol yang baru yang diresmikan pada tahun 2020. Jalan tol ini sangat-sangat membantu kita kalau kita dari Surabaya menuju ke Malang atau sebaliknya dari Malang ke Surabaya. Sangat membantu kita karena apa? Yaitu karena bisa memangkas waktu tempuh dari yang sebelum jalan tol ini kita gunakan, waktu tempuh Surabaya Malang atau Malang ke Surabaya itu membutuhkan waktu antara 3,5 sampai 5 jam, tergantung hari. Dimana kalau hari-hari kerja di jam-jam pulang atau di jam-jam masuk kerja, kemacetan pasti mengular panjang sekali dan itu membutuhkan waktu tempuh yang lama. Dengan adanya jalan tol ini, maka waktu tempuh bisa kita pangkas dari 3 sampai 5 jam bisa menjadi 2 sampai 2,5 jam. Sungguh luar biasa. Pada hari ini tanggal 19 Desember 2020, Winegoro mengadakan perjalanan dari Surabaya ke Malang dengan adanya suatu urusan yang harus dilakukan. Walaupun saat ini masih merupakan masa pandemi, tapi karena tugas itu sangat penting, maka perjalanan tetap harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan membatasi penumpang yang ada di mobil. Kita batasi maksimal adalah 4. Lebih dari itu tidak boleh. Jumlah penumpang yang sudah kita batasi 4 diwajibkan juga menggunakan masker yang setiap 3 jam sekali harus diganti dan dibuang pada tempatnya tentunya. Protokol ketiga yaitu sebelum memegang area wajah diwajibkan untuk mencuci tangan dengan hand sanitizer. Apa yang dimaksud dengan memegang area wajah? Yaitu mengucek mata, memegang hidung, memegang mulut, minum dan makan harus menggunakan cuci tangan dengan hand sanitizer. Kenapa menggunakan hand sanitizer? Karena di dalam mobil tidak mungkin menggunakan air dan sabun. Begitu kawan. Oke, protokol kesehatan sudah kita laksanakan dengan mengatur jarak renggang di dalam mobil, menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer sebelum menyentuh area wajah. Selama perjalanan melewati jalan tol ini, tampak kendaraan masih lengang sekali. Tidak tahu apakah karena masa pandemi atau apa, tapi yang jelas sepanjang perjalanan ini Pak Winegoro hanya menjumpai tidak lebih dari 100 kendaraan. Yang biasanya perjalanan Surabaya Malang ini sangat padat sekali. Semoga ini menjadi berkah tersendiri karena tidak terlalu sibuk jalan rayanya dan bisa jarak tempuh bisa diperpendek lagi. Oke semua, selama perjalanan ini Pak Winegoro punya angen-angen
yang kita sampaikan kepada semua. Semoga angan-angan ini bisa bermanfaat bagi semua dan tidak menjadi kontroversial di jenengan semua. Apa angan-angan itu? Yang pertama, kenapa pembangunan jalan tol baru kita lakukan di tahun-tahun ini? Tidak dulu-dulu saat kita masih berjaya, atau di saat pemerintahan-pemerintahan dulu. Mungkin pemerintahan dulu prioritasnya masih belum di jalan tol, mungkin. Dan pemerintahan sekarang melihat prioritasnya adalah itu. Dan kalau kita lihat dan kita dengar dari pemberitaan bahwa pemerintahan menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan oleh negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, bahkan Cina, sangat tertinggal. Maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan berupa jalan tol, dengan harapan dengan kita memiliki infrastruktur jalan yang bagus, yang lebar, dan yang pendek jarak tempuhnya akan meningkatkan sektor perekonomian, memudahkan pengangkutan barang-barang produksi, barang-barang setengah produksi, dan barang-barang konsumsi, sehingga goalnya adalah kesejahteraan akan lebih dapat ditingkatkan karena roda perekonomian semakin lancar. Yang kedua adalah kenyataan sedikit kontroversial, mana pembangunan ini informasinya adalah menggunakan utang luar negeri. Kita ada yang berpendapat bahwa tidak perlu utang dan tidak usah utang. Yang kedua adalah kita boleh utang asal digunakan untuk hal-hal yang produktif. Dan akhirnya memang pemerintah menggunakan utang ini untuk pembangunan jalan tol ini. Oke, seperti itu. Jalan tol dibiayai dari utang, akhirnya membengkak nominal utang negara kita. Tapi ada keyakinan bahwa membengkaknya utang itu bisa segera terbayar dengan meningkatnya perekonomian di negara kita. Pertanyaan ketiga, dan ini ide yang mungkin sangat gila. Bagaimana kalau kita tetap membangun jalan tol tapi tidak perlu utang luar negeri? Caranya bagaimana? Caranya adalah setiap kita yang masuk kriteria tertentu itu memberi pinjaman kepada negara per orang, misalnya 100.000 dikalikan jumlah penduduk, itu nanti akan terbilang satuan T, triliun, dan T itu akan kita gunakan untuk membangun jalan tol. Bagaimana pengembalian kepada yang urunan 100.000 itu kita serahkan kepada pakar, mungkin dalam bentuk saham, dan nanti yang urunan akan menerima dividen dan keuntungan. Mungkin seperti itu ide gila yang disampaikan Winegoro pada saat menikmati jalan tol, sehingga jalan tol tetap ada dan negara berhutang kepada rakyatnya sendiri dan bukan kepada negara lain atau bank dunia. Oke kawan, begitu ide gila terhadap pembangunan jalan tol ke depannya. Bagaimana pendapat Anda? Monggo. Semoga Indonesia tetap jaya, Indonesia berkembang, dan Indonesia
maju.